Siapa bilang jadi konten kreator enak? Saya, konten kreator kesehatan, masih nggak bisa lepas dari ancaman gangguan kesehatan. Kok bisa? Bisa. Apa aja kira-kira gangguan kesehatan yang bisa disebabkan? Simak video ini karena kita akan bagikan juga tips untuk mengatasinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Ledia Hamida, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang masalah kesehatan yang timbul pada konten kreator. Khususnya konten kreator pemula ya, yang apa-apa masih dikerjakan sendiri. Mulai dari riset, bikin skrip, take video, sampai editing dikerjakan sendiri. Sebenarnya ini ngomongin tentang diri saya sendiri ya. Disclaimer dulu, konten ini tidak bermaksud menyinggung pihak tertentu ya, termasuk konten kreator, tapi memberikan edukasi risiko gangguan kesehatan apa yang bisa menimpa para konten kreator. Dan aku harap setelah nonton video ini, kita jadi lebih aware sama kesehatan sendiri ya, karena kita juga akan bagikan tipsnya spesial untuk para konten kreator. Oke, langsung saja gangguan kesehatan yang pertama. Kita bahas mental health dulu ya. Bukan rahasia lagi pengguna media sosial, konten kreator bisa memiliki gejala depresi dan kecemasan. Emang kita kayak cari hiburan ya, biasanya di medsos juga. Tapi kadang sadar nggak sadar kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh, ada influencer dapat pencapaian apa, pasti kita kagum. Kemudian muncul rasa, ih enak ya dia bisa dapat ini, bisa dapat itu. Kok aku nggak bisa? Gitu. Muncullah rasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri dan kehidupan sendiri. Oke, gini, sebagai konten kreator memang kita perlu hiburan, perlu cari referensi, tapi batasi ya. Cukup fokus sama hal-hal yang mendukung produksi konten kita. Lagian ya, lebih sedikit yang kita tahu itu lebih baik. Kita jadi lebih fokus sama keadaan kita ya, dan kita juga lebih bersyukur nantinya. Tenang gitu ya hidupnya, dan tidur pun enak, makan apapun juga enak gitu. Ya, jadi bijak menggunakan medsos. Kemudian kita beralih ke physical health, ya, gangguan kesehatan fisik. Yang pertama ada sakit kepala atau headache. Ini sering sih pasti ya, karena kita menghadap layar dalam waktu yang lama. Juga biasanya ada stres, akhirnya tegang semua otot di sekitar wajah, kepala, dan leher ya. Itu bisa meningkatkan resiko sakit kepala. Sakit kepala tegang, migrain, dan cluster headache itu juga bisa. Kemudian tipsnya bagaimana? Kita bisa melakukan peregangan, massage di area otot yang tegang. Oke, di relax ya. Kemudian yang selanjutnya ada eye strain, yaitu mata lelah. Karena terlalu lama menatap layar ponsel atau laptop ya, biasanya gejalanya ada mata gatal, kering, dan kadang berair ya. Kemudian penglihatan kabur, dan jadi sensi terhadap cahaya terang. Lalu ada juga yang disertai dengan sakit kepala dan bagian belakang mata. Nah, kalau ini lebih ke cluster headache namanya ya, sakit kepala yang menjalar sampai ke belakang mata, bahkan beberapa bagian wajah itu biasanya dinamakan cluster headache. Jadi sakit kepala tapi ada clusternya gitu ya teman Visio. Tipsnya gimana Kak? Ya kita bisa kasih jeda, misal setiap 15 menit kita kasih jeda melakukan aktivitas ringan, kayak ambil minum, stretching, atau jalan-jalan ke toilet, atau mengalihkan pandangan kita ke lingkungan sekitar ya. Jadi jarak pandang tuh nggak deket terus gitu, ada variasinya. Teman Visio juga bisa simak contoh latihan ini ya, recommended dan insya Allah bermanfaat. Selanjutnya muncul ketegangan otot. Nah ketegangan otot lama-lama juga bisa menyebabkan pegal dan nyeri ya teman Visio, termasuk gangguan kesehatan dan bikin kita nggak nyaman. Biasanya otot yang tegang udah kita bahas tadi ya, ada otot muka, kepala, kemudian leher, lalu ada punggung atas, kemudian ada pinggang belakang ya, lengan, dada, dan tangan. Banyak deh teman Visio. Makanya harus sering-sering melakukan exercise. Nggak harus di tempat gym atau pakai matras atau alat-alat yang rumit atau alat-alat yang mungkin teman Visio nggak punya. Senam ringan di kursi juga bisa ya, banyak contohnya. Dan selanjutnya ada gangguan postur. Biasanya sekarang disebut neck ya, jadi leher itu melengkung ke depan, membungkuk gitu. Kemudian biasanya disertai postur bahu yang maju. Tipsnya bagaimana? Ya pasti stretching, benahi tempat kerja yang ergonomis. Kalau perlu kita pakai kursi yang ergonomis, pakai bantal lumbal atau bantal servikal ya, untuk mensupport postur tubuh teman Visio. Kita juga ada contoh latihannya.
Bisa disimak di sini ya. Promosi konten terus Kak, iyalah hal baik harus di-share biar makin bermanfaat. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian ada juga gangguan kesehatan lainnya seperti mual, perubahan nafsu makan, kelelahan, insomnia, bahkan sembelit. Semua ini bisa terjadi. Kenapa? Karena stres tadi. Dan lagi teman visio mungkin kurang gerak juga ya. Tapi Kak, aku tuh capek loh ngonten loh. Iya capek bener, tapi capeknya bukan karena gerak. Jadi hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin, dopamin, serotonin juga nggak keluar dan nggak cukup. Dan lagi misalkan teman visio nggak terpapar sinar matahari, itu beneran bikin capek dan bikin bad mood. Jadi buat teman visio yang konten kreator, perhatikan lagi kesehatannya, harus disiplin jadwal, kapan kerja, kapan istirahat, kapan olahraga ya. Harus ada batasan tegas antara kerja dan hidup teman visio. Ini dua hal yang harus dipisahkan. Itu ya teman visio, tetap semangat. Sekian dulu ya. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.